Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kami akan kupas tuntas kembali soal P3K terbaru. Jadi ada 100 nomor materi HOTS untuk kompetensi sosiokultural yang disertai soal plus pembahasan. Jadi video ini merupakan part 2 untuk kompetensi sosiokultural. Untuk part satunya teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya. Dan tentunya ini kami sesuaikan dengan kisi-kisi resmi yang diedarkan oleh Kemenpan RB. Baik teman-teman, dalam rangka tes P3K teman-teman, karena sebentar lagi sudah akan ada pendaftaran P3K di tanggal 31 Mei akhir bulan ini 2021, maka kami dari tim Guru Kreatif teman-teman telah membuat kelas premium Guru Kreatif 4.0. Jadi bagi teman-teman yang berminat, pendaftarannya itu dimulai tanggal 25 Mei sampai dengan 2 Juni tahun 2021. Jadi teman-teman kuotanya ini terbatas, jadi kami akan dahulukan teman-teman yang mendaftar duluan. Nah, apa sih teman-teman yang bisa dapat ketika mengikuti kelas premium ini? Jadi ada fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, akan tersedia grup diskusi tiap hari di WhatsApp. Kemudian teman-teman bisa belajar intensif selama 2 bulan, yakni Juni dan Juli. Nah, ini untuk persiapan tes pertama teman-teman nanti di bulan Agustus. Kemudian teman-teman akan belajar via Zoom minimal 16 kali pertemuan. Nah, jadwal Zoom fleksibel disesuaikan dengan kesediaan peserta. Kemudian setiap pertemuan akan ada kuis dan nanti juga akan ada tryout dan simulasi soal P3K. Disediakan 2 kelas, ada kelas umum dan kelas khusus. Nah, untuk kelas umum akan belajar materi-materi pedagogik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan untuk kelas khusus akan belajar tentang materi profesional. Teman-teman bisa bebas juga untuk konsultasi kapan saja. Nah, teman-teman juga akan belajar trik jawab soal dengan cepat dan benar. Nah, yang terakhir teman-teman nanti akan diberikan modul dari tim guru kreatif yang sesuai dengan kisi-kisi Kemendikbud. Nah, bismillah kami kawal teman-teman hingga lulus P3K tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar di kelas premium guru kreatif ini, silakan hubungi kami atau teman-teman bisa langsung menghubungi saya di grup Telegram pribadi saya. Nah, berikut kami sertakan linknya https://t.me/Pak Sul Guru Kreatif. Jadi teman-teman hati-hati penipuan yang mengatasnamakan nama saya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya harap teman-teman ini bisa mengikuti kelas ini karena insya Allah kami akan kawal teman-teman hingga lulus P3K tahun ini. Oke, baik. Di video sebelumnya teman-teman, di video part 1 kami telah memberikan latihan kepada teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan menjawab latihan yang telah kami berikan kepada teman-teman. Berikut soalnya. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Salah satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun, aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Nah, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. Dan E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari.
Oke, baik teman-teman. Nah, ketika teman-teman menjawab bagian A, ini teman-teman, maka teman-teman akan mendapat poin 3. Ketika teman-teman menjawab B, maka teman-teman akan mendapat poin 1. Ketika teman-teman menjawab C, maka teman-teman akan mendapat poin 2. Ketika teman-teman memilih opsi D, maka teman-teman akan mendapat poin 4. Dan ketika teman-teman memilih E, maka teman-teman mendapat poin full, yakni 5. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E, poin full. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Nah, kenapa bagian E teman-teman adalah jawaban yang paling tinggi nilainya atau paling tinggi poinnya? Karena teman-teman, indikator dari soal ini teman-teman secara keseluruhan adalah untuk melihat bagaimana kreativitas dan imajinatif teman-teman. Nah, di soal ini teman-teman akan dihadapkan untuk apakah teman-teman bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, masalah dalam soal ini teman-teman adalah musim kemarau. Nah, ini membuat warga harus berhemat air. Nah, ditambah lagi air sering mati jika di waktu. Jadi solusi yang paling tepat adalah menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Kenapa bukan bagian A, teman-teman? Mengajukan proses ini, teman-teman, sebenarnya tidak ada gunanya karena ketika musim kemarau, stok air yang ada di PDAM itu, teman-teman, berkurang. Jadi otomatis maka akan sia-sia saja ketika kita mengajukan protes. Oleh karena itu sebenarnya kreatif teman-teman di sini adalah yang bagian E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Maka jelas ya teman-teman, selamat bagi teman-teman yang jawabannya benar, dan bagi teman-teman yang masih kurang dari soal ini, teman-teman bisa tetap belajar lagi. Kami akan tetap menyediakan soal-soal terbaru bagi teman-teman semuanya yang setia menonton channel kami. Baik, untuk video kali ini teman-teman, kami akan bahas kembali tentang kompetensi sosiokultural. Jadi kisi-kisinya adalah yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Nah, untuk selanjutnya kami akan bahas tentang kemampuan berhubungan sosial. Jadi soalnya seperti ini. Awal tahun ini, Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dan predikat cum laude. Nah, Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar menjadi ASN P3K. Setelah mengikuti semua proses seleksi, akhirnya Anda diterima sebagai seorang guru P3K yang terletak di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar sekolah Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi, dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota, karena akan membuat saya lebih dekat sekolah. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari sekolah tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dan kantor. E. Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Oke. Baik, jika teman-teman memilih opsi A sebagai jawaban teman-teman, maka teman-teman akan mendapat poin 3. Jika teman-teman memilih opsi B, maka teman-teman akan mendapat poin 1. Jika memilih opsi C, maka teman-teman akan mendapat nilai full 5. Ketika memilih opsi D, maka teman-teman akan mendapat poin 2. Ketika memilih opsi E, maka teman-teman akan mendapat poin 4. Yang jadi pertanyaan teman-teman, kenapa poin C teman-teman memiliki poin tertinggi, yakni poin 5? Ingat bahwa
indikator dari SWOT adalah kemampuan berhubungan sosial atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, indikatornya teman-teman, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Nah, permasalahan pada soal ini, Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan. Namun hal ini memudahkan untuk akses tempat kerja. Jadi solusi yang tepat adalah opsi C. Kenapa? Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda adalah atau teman-teman adalah seseorang yang mampu beradaptasi dengan suasana baru. Oleh karena itulah alasannya kenapa bagian C memiliki nilai full dibanding dengan opsi yang lainnya. Jelas ya teman-teman? Next. Mari kita ke soal selanjutnya, yakni tentang empati. Di kantor, saya terkenal sebagai guru yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? B. A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Dan E. Saya bertanya dulu, jika saya mampu, saya akan membantu. Tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke. Nah, jika teman-teman memilih opsi A sebagai pilihan jawaban teman-teman, maka teman-teman akan mendapat poin 3. Ketika memilih opsi B, maka teman-teman akan mendapat poin 2. Ketika memilih C, maka teman-teman akan mendapat poin full, yakni 5. Ketika memilih opsi D, maka teman-teman hanya mendapat poin 1. Dan ketika memilih E, maka teman-teman akan mendapat poin 4. Oke. Jadi teman-teman, kenapa bagian C adalah jawaban yang memiliki poin full, yakni poin 5. Ingat bahwa teman-teman, di soal ini adalah yang mau dilihat adalah empati teman-teman. Jadi indikator soalnya adalah bagaimana kepedulian teman-teman terhadap orang lain, membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teman-teman pada saat orang lain meminta bantuan. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah bagian C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Nah, jika memungkinkan saya akan membantu. Jadi soal ini teman-teman adalah tentang empati. Bagaimana kepedulian teman-teman terhadap sesama rekan kerja atau orang lain. Jelas ya teman-teman, kenapa bagian C adalah jawaban yang benar. Oke, next teman-teman, masih mengenai empati. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda, A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Dan E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, baik. Nah, jika teman-teman memilih opsi A, maka teman-teman hanya mendapat nilai 2. Ketika memilih opsi B, maka teman-teman akan mendapat poin 1. Ketika memilih opsi C, maka teman-teman akan mendapat poin full 5. Ketika memilih D, maka teman-teman akan mendapat poin 4. Dan ketika memilih E, maka teman-teman akan mendapat
pilihan 3. Jadi di soal ini teman-teman yang ingin dilihat adalah empati. Bagaimana kepedulian teman-teman terhadap orang lain. Nah, teman-teman ingin mengikuti sebuah seleksi di sebuah perusahaan, tetapi di tengah jalan teman-teman melihat ada kecelakaan terjadi. Jadi opsi yang paling baik adalah opsi C. Tetap melanjutkan perjalanan dulu setelah yakin ada orang lain yang menolong. Kenapa teman-teman? Ingat bahwa teman-teman harus sesegera mungkin sampai di perusahaan. Nah, teman-teman, jika teman-teman langsung saja pergi ikut tes tanpa meyakinkan kecelakaan yang tadi bahwa ada orang yang siap menolong, maka itu akan mengganggu teman-teman, mengganggu hati teman-teman di jalan atau mengganggu pikiran teman-teman. Bisa saja itu menjadi masalah nanti sehingga teman-teman tidak fokus untuk ikut ujian seleksi. Oleh karena itu opsi C adalah opsi yang benar di sini. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Karena indikator soalnya adalah empati, bagaimana kepedulian teman-teman terhadap orang lain. Jelas ya teman-teman? Untuk video kali ini teman-teman, saya rasa cukup sekian dari saya. Namun sebelum saya tutup, saya kembali ingin memberikan latihan kepada teman-teman. Nah, teman-teman nanti seperti biasanya teman-teman bisa menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nah, nanti pembahasannya kami akan bahas di video selanjutnya. Nah, soalnya adalah Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami, atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkannya atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. Dan E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Nah, teman-teman, untuk jawaban dari soal ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Baik, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali teman-teman bagi yang ingin mendaftar di kelas premium Guru Kreatif 4.0. Ini teman-teman linknya. Teman-teman bisa menghubungi saya secara pribadi di Telegram, berikut linknya. Nah, linknya nanti nih teman-teman saya akan sertakan juga di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.